Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu semua, siswa kelas 10 IPA 2 SMA PGRI 1 Padang. Baiklah, Ananda semua, semoga Ananda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan sebuah layanan informasi, yang mana layanan informasi ini terkait dengan hasil AUM umum yang sudah Ananda isi pada minggu sebelumnya, yaitu didapatkan hasil bahwa Ananda kebanyakan kurang mengetahui atau akan mengetahui mengenai informasi tentang waktu senggang. Nah, pada informasi kali ini, Ibu akan memberikan sebuah layanan informasi mengenai bagaimana mengisi kegiatan yang positif di masa pandemi COVID-19 ini. Karena pada saat sekarang ini, kebanyakan Ananda semua itu melaksanakan kegiatan aktivitas itu belajar di rumah atau daring. Nah, mungkin Ananda merasa sangat bosan dengan kegiatan-kegiatan di rumah atau daring ini, makanya ada beberapa informasi yang bisa didapatkan untuk mengisi waktu senggang Ananda atau mengisi kegiatan Ananda yang bersifat positif di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, mengenai materi kali ini bisa dikatakan bahwasanya waktu itu merupakan suatu hal yang sangat berharga dan tidak akan bisa Ananda putar kembali. Nah, kenapa? Saat Ananda memiliki waktu luang, pergunakanlah dengan baik dan semaksimal mungkin. Ditambah lagi dengan kondisi wabah virus COVID ini yang sangat-sangat merebak atau menyebar, makanya Ananda harus pintar-pintar dalam mengatur kondisi atau situasi mengenai waktu senggang Ananda. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai mengisi kegiatan waktu senggang ini karena di rumah dalam situasi saat sekarang ini yang mengharuskan Ananda untuk belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah, berkegiatan dari rumah, agar Ananda bisa mengetahui apa saja kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang di rumah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai apa itu mengisi waktu luang gitu. Nah, waktu luang itu sendiri bisa dikatakan bahwasanya waktu di mana kita bisa melakukan hal yang kita suka dan merujuk kepada kegiatan yang bersifat santai dan menyenangkan. Nah, dengan waktu luang ini, dengan aktivitas yang membosankan, dengan keadaan daring, Ananda bisa mempergunakan waktu luang ini dengan hal yang Ananda sukai atau merujuk dengan kegiatan yang sifatnya itu tidak formal atau santai gitu. Nah, apa saja waktu luang juga bisa berarti sebuah kesempatan yang tersedia untuk Ananda di sela-sela kesibukan sekolah daring Ananda gitu. Nah, dalam waktu luang, waktu bebas yang bisa kita gunakan itu kita gunakan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu, yang bisa merilekskan pikiran Ananda dari persekolahan daring yang Ananda lakukan gitu. Nah, ada beberapa tips kegiatan bermanfaat untuk mengisi waktu luang Ananda. Nah, dalam mengisi waktu luang ini merupakan sebuah kegiatan atau sebuah momen yang sangat menarik dan harus Ananda lakukan gitu.
Karena kenapa? Dengan mengisi waktu luang, Ananda bisa lebih mengeksplor berbagai aktivitas yang mungkin nantinya atau yang sekarang ini Ananda jarang lakukan dan jarang pikirkan. Nah, di sela-sela kesibukan sekolah daring Ananda harus meluangkan setidaknya sedikit waktu untuk menikmati waktu luang Ananda. Agar kenapa? Agar Ananda tidak merasa stres, tidak merasa bosan dengan kesibukan sekolah daring yang sedang Ananda lakukan. Nah, tentunya semakin memiliki waktu luang, Ananda harus belajar dari rumah disebabkan oleh virus yang meraba ini. Meskipun melakukan pekerjaan dari rumah, seharusnya Ananda lebih menghindari untuk bekerja atau berkegiatan yang tidak bermanfaat itu secara berlebihan gitu. Nah, Ananda harus bisa mengatur waktu Ananda antara belajar nantinya dengan bermain gitu. Nah, dengan mengisi waktu luang, Ananda bisa mengistirahatkan pemikiran Ananda dan mengisinya dengan hal-hal yang positif seperti yang Ibu sampaikan tadi. Dengan hal yang positif yang bermanfaat, Ananda bisa merilekskan pemikiran Ananda yang stres tadi. Nah, apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama itu kita bisa menata rumah menjadi lebih indah dan lebih nyaman, atau menjadi yang kita idam-idamkan gitu. Nah, kenapa? Dengan rumah yang bersih dan sehat itu akan membuat pikiran kita menjadi lebih nyaman juga nantinya gitu. Nah, dengan adanya waktu luang atau waktu senggang kita, ini merupakan momen yang sangat tepat untuk bisa menata rumah yang kita inginkan gitu. Setelah kita kesibuk dengan kegiatan sekolah daring kita dan hampir tidak memiliki waktu untuk membersihkan rumah, membantu orang tua, maka ketika Anda memiliki waktu luang, bisa dimanfaatkan untuk menata situasi di rumah gitu. Nah, dengan menata situasi di rumah, kita mulailah terlebih dahulu dari membersihkan halaman depan rumah terlebih dahulu agar terlihat sangat rapi dan indah. Kemudian sehingga kebersihan itu tidak mengganggu kebersihan lingkungan sekitar juga gitu. Nah, selain itu, halaman rumah yang tertata bersih juga itu akan memberikan dan mengurangi kelembapan yang bisa membuat udara menjadi lebih kotor dan tidak nyaman. Nah, sehingga udara yang kita hirup nantinya itu akan menjadi lebih bersih dan lebih segar. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan dengan mulai menata bagian di dalam rumah. Setelah kita dari di luar rumah, kita membersihkan halaman rumah, menyapunya, membersihkan tanaman gitu. Kita bisa pergi ke dalam rumah, lanjutkan dengan mulai menata bagian dalam rumah. Dengan rapihkan dan sisihkanlah barang-barang yang sudah tidak Anda pakai. Nanti kita bisa tuh memanfaatkannya, kita sumbangkanlah barang tersebut. Apakah masih layak digunakan orang lain, kita sumbangkan kepada orang lain, sehingga barang-barang kita itu lebih bermanfaat dan nantinya dipergunakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Nah, apalagi ya Bu, kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam waktu senggang. Nah, kita bisa memperbaiki barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang sudah tidak bisa digunakan lagi atau rusak, itu bisa kita perbaiki gitu. Disitulah kita merasa kita inovatif. Kita perbaikilah barang-barang yang sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Belajar memperbaiki barang-barang sendiri itu akan bermanfaat bagi diri kita. Kemudian barang yang rusak memang bukan merupakan tugas yang mudah tentunya. Namun jika Ananda memiliki waktu yang luang,
yang banyak, maka tidak ada salahnya bagi Ananda untuk mulai belajar memperbaiki barang-barang yang rusak itu dengan sendirinya. Gimana caranya, Bu? Ya, dengan membuka aplikasi YouTube misalkan. Nanti Ananda bisa mempelajari di sana bagaimana cara mempelajari barang-barang yang rusak, barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi bisa dimanfaatkan kembali, sehingga waktu luang Ananda atau waktu senggang Ananda nantinya bisa bermanfaat dan ada hasil karya yang bisa dihasilkan dari apa yang Ananda buat tadi. Nah, kemudian dari kita memperbaiki barang yang rusak atau tidak bisa dipergunakan lagi itu, kita juga bisa melatih keterampilan tangan Ananda gitu. Dengan Ananda juga bisa jadi menghemat pengeluaran untuk membeli barang-barang yang baru. Nah, Ananda bisa lakukan perbaikan secara hati-hati tentunya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya nanti Ananda ingin memperbaiki sesuatu yang putus misalnya. Nanti Ananda sambung dengan lem atau tali gitu. Tiba-tiba tangan Anda kena. Nah, itu harus lebih berhati-hati. Maka dalam memperbaiki barang yang rusak, hindari bekerja pada ruangan yang gelap tentunya, dan pastikanlah Ananda juga menggunakan peralatan yang tepat. Nah, yang ketiga itu Ananda bisa melakukan hobi yang Ananda sukai. Nah, dengan waktu senggang, waktu yang luang, dengan kesibukan yang Ananda lakukan, Ananda bisa nantinya menghilangkan stres atau pikiran Ananda dengan melakukan hobi yang disukai. Nah, pada waktu luang merupakan momen terbaik nih untuk melakukan hobi Anda. Apabila selama ini Anda tidak memiliki waktu yang tepat untuk melakukan hobi, nah pergunakanlah momen selama Ananda belajar di rumah ini untuk melakukan hobi Ananda. Nah, karena dalam hobi ini seringkali memerlukan waktu yang tidaklah sedikit. Oleh karena itu, dalam melakukan hobi yang disukai, manfaatkanlah waktu luang atau waktu senggang Ananda untuk mengasah dan menjalankan hobi dan kesukaan Ananda. Nah, kemudian Ananda hindarilah untuk bepergian terlebih dahulu selama tentunya dalam situasi pandemi COVID ini gitu, agar Anda melakukan hobi tersebut di rumah saja dan Ananda bisa mengekspor hobi Ananda ini selama Ananda berada di rumah. Nah, kemudian yang keempat, Ananda bisa rutin berolahraga agar tetap bugar. Nah, olahraga merupakan suatu kegiatan yang bisa Ananda lakukan di waktu luang dalam kegiatan sehari-hari Ananda. Nah, dengan melakukan olahraga, walaupun hanya sebentar saja, tapi itu akan membuat tubuh Ananda menjadi lebih sehat dan menguatkan sistem imun Ananda. Nah, kemudian selain itu, dengan olahraga, kita juga akan membuat pikiran Ananda itu menjadi lebih rileks, sehingga hormon yang dikeluarkan dalam tubuh Ananda itu menjadi lebih sehat, lebih fresh gitu. Nah, Ananda bisa lakukan gerakan-gerakan ringan seperti yoga mungkin. Apabila Ananda mempunyai sepeda, Anda bisa bersepeda untuk memudahkan olahraga Ananda. Nah, kemudian Ananda juga bisa melakukan olahraga yang berat seperti mengangkat beban atau yang terlalu berat agar terhindar dari cedera selama olahraga. Nah, sehingga waktu senggang Ananda itu lebih bermanfaat dengan berolahraga dan tubuh Ananda juga lebih akan sehat gitu.
Nah, kemudian Ananda bisa mengikuti kursus-kursus online. Misalnya, selama karantina virus ini, selama belajar di rumah, Ananda dianjurkan untuk tidak keluar rumah tentunya ya. Namun, Anda bisa mengisi waktu luang dengan mengikuti kursus atau pelatihan daring, misalkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang dilakukan seperti sekarang ini. Nah, informasi pendidikan yang menurut Ananda itu menarik, Ananda bisa pelajari itu di YouTube misalkan. Nah, Ananda bisa gunakan berbagai situs daring yang menyediakan pembelajaran online. Pilihlah topik yang paling menarik menurut Ananda, sehingga manfaat Ananda, waktu luang Ananda itu setiap momen pembelajaran yang Ananda ikuti untuk mempelajari hal yang baru itu lebih bermanfaat. Nah, kemudian Ananda bisa melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran. Nah, maksudnya di sini waktu luang Ananda itu sebuah kesempatan yang emas bagi Ananda untuk melakukan meditasi. Nah, sehingga Ananda bisa mempelajari metode yang tepat dalam melakukan meditasi dengan menggunakan video misalkan. Kemudian yang bisa hilangkanlah seluruh beban pikiran Ananda dan fokuslah terhadap apa yang akan Anda lakukan tersebut gitu. Nah, setidaknya gunakanlah waktu itu paling lama sedikitnya adalah 35 menit atau 30 menit untuk Ananda bisa bersikap lebih tenang, bersikap lebih rileks gitu. Nah, kemudian Ananda bisa belajar memasak makanan yang disukai. Nah, ini bagi Ananda yang suka hobinya memasak atau memasak karena memasak ini merupakan salah satu ide yang bisa Ananda lakukan untuk mengisi waktu luang Ananda. Nah, sehingga juga orang tua Ananda itu bisa terbantu dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, sehingga Ananda waktu luang atau waktu senggangnya itu lebih bermanfaat lagi gitu. Nah, Ananda bisa mempelajari resep-resep yang bisa ditemukan pada media sosial. Ananda bisa menerapkannya dengan mencoba memasaknya sendiri terlebih dahulu. Setelah Anda pelajari resepnya, Anda bisa mempraktekkannya dan mengimplikasikannya. Tapi dalam belajar memasak makanan yang disukai ini, Anda harus lebih berhati-hati saat menggunakan kompor dan pastikan agar tingkat kesulitan resep yang Anda coba nantinya dengan keahlian yang Anda miliki. Nah, Anda harus bisa menyesuaikan tingkat kesulitan resep atau kemudahan resep yang Anda pilih nantinya itu dengan kemampuan atau keahlian yang Anda miliki. Nah, selanjutnya itu ada Ananda bisa membuat taman sederhana sehingga nantinya keadaan lingkungan rumah Ananda itu lebih segar, lebih fresh, lebih bagus, lebih cantik. Nah, taman ini bisa membawa suasana yang lebih menyenangkan bagi siapapun yang melihatnya. Nah, Ananda bisa mempergunakan waktu luang tersebut untuk membuat taman sederhana pada rumah Ananda, di lingkungan rumah Ananda. Nah, kemudian karena dalam membuat taman sederhana ini bisa mengurangi rasa depresi atau stres dalam diri Ananda. Nah, sehingga rumah yang sehat adalah rumah dengan taman yang asri dan segar. Taman bisa Anda buat secara sederhana tanpa harus menggunakan tempat yang banyak. Nah, sebagai tahap awalnya, Anda bisa menggunakan beberapa pot terlebih dahulu, pot bunga, pot yang dibuat dari botol-botol minuman bekas misalnya yang sudah dipotong terlebih dahulu. Nah, di situ kan bisa dilihat bagaimana Anda bisa kreatif dalam membuat beberapa pot
pot-pot yang dibuat dari botol-botol minuman, misalkan dari ban, itu juga bisa, dari kaleng-kaleng. Nah, di situ bisa dilihat bagaimana keaktifan kemudian keterampilan Ananda dalam membuat pot-pot tersebut. Nah, kemudian setelah potnya selesai dibuat, Ananda bisa mengisi dengan tanah dan pupuk. Barulah tanaman itu dikasih bibit pada tanah tersebut agar nantinya tanaman Ananda itu bisa lebih maju, lebih mekar dan berkembang biak, sehingga kita yang melihat itu lebih nyaman dan lebih indah nantinya tanaman yang sudah Ananda bikin dan Ananda lakukan. Nah, kemudian gantunglah pot sederhana yang Ananda bikin tadi pada halaman rumah Ananda agar terlihat lebih menarik dan lebih indah. Nah, selanjutnya Ananda bisa menghubungi keluarga dari kejauhan. Karena pergunakanlah waktu yang luang ini untuk Ananda bisa bersosialisasi dengan keluarga Ananda yang jauh gitu. Ananda bisa menanyakan bagaimana kondisi dan perkembangan mereka di sana. Kemudian setiap orang tentunya akan sangat senang apabila Ananda memperhatikan dan menanyakan kondisinya. Dengan menghubungi kerabat Ananda tersebut, mereka akan merasakan rasa bahagia karena bisa mencurahkan isi dan pikiran mereka kepada Ananda. Nah, dengan menghubungi keluarga Ananda dari kejauhan, itu akan mempererat kekerabatan antara diri Ananda dan Ananda ataupun keluarga Ananda. Nah, kemudian Ananda bisa dengan latihan bernyanyi. Nah, ini merupakan suatu hobi juga. Siapa yang menyangka Ananda bahwasanya dengan bernyanyi itu Ananda bisa menghilangkan stres dan membuat pikiran menjadi lebih tenang. Nah, kemudian menyanyi juga sebuah kegiatan yang memberikan pernafasan oksigen kita itu lebih banyak pada darah gitu, yang mampu melepaskan karbon dioksida. Nah, sehingga waktu luang Ananda dengan menyanyikan lagu-lagu favorit Ananda. Nah, tidak hanya itu tentunya Ananda juga bisa mengikuti berbagai pelatihan vokal secara daring untuk meningkatkan kegiatan atau kemampuan vokal Ananda. Nah, kemudian menikmati waktu bersama keluarga. Nah, tentunya dalam waktu senggang ini, dalam kegiatan pembelajaran daring ini, Ananda sangat-sangat harus gitu ya, sangat-sangat harus menikmati waktu senggang atau waktu bersama keluarga. Tidak ada tempat terbaik tentunya selain meluangkan waktu bersama keluarga yang Ananda cintai. Nah, nikmatilah waktu luang yang sangat berharga ini untuk bisa berkumpul dan mengobrol bersama ayah, ibu, adik, kakak. Nah, dengan dengarkan cerita-cerita menarik yang disampaikan oleh anggota keluarga Ananda itu. Nah, pergunakanlah momen yang langka ini sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepada seluruh anggota keluarga. Nah, kemudian Ananda bisa beristirahat dengan baik agar kesehatan Ananda tetap terjaga. Karena beristirahat merupakan sebuah momen yang sangat baik bagi tubuh Ananda untuk melakukan berbagai kegiatan nantinya. Karena pergunakanlah waktu luang Ananda untuk istirahatkan tubuh setelah menyelesaikan berbagai persekolahan daring ini, pembelajaran daring ini yang melelahkan, sehingga Anda bisa meletakkan gadget atau HP Anda agar pikiran Anda tidak terpengaruhi kembali oleh hal-hal yang tidak diperlukan. Nah, Ananda, itulah 12
ide kegiatan bermanfaat untuk mengisi waktu luang Ananda secara baik, sehingga waktu senggang atau waktu luang Ananda bisa dipergunakan setiap kesempatan yang ada untuk melakukan aktivitas yang positif dan berguna. Dan Ananda bisa mengurangi juga untuk melakukan aktivitas di luar rumah apabila aktivitas tersebut tidak terlalu penting, agar Ananda bisa terhindar dari wabah virus corona ini. Nah, Ananda, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, dari layanan informasi yang Ibu sampaikan tadi mengenai waktu senggang mengisi kegiatan yang positif di masa pandemi COVID-19, Ibu harapkan Ananda bisa mengaplikasikannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda, itulah materi Ibu kali ini dengan video pembelajaran layanan informasi. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.